Stephanie Lane, seorang perempuan penurut dan baik hati. Sayangnya, dia dilahirkan oleh seorang mucikari yang tergila-gila akan uang. Stephanie Lane dijual kepada bilioner muda hingga dia terjerat cinta dengannya. Dia tidak tahu bahwa pernikahannya dengan Ken Smith hanya sebagai pencetak anak, tidak lebih. Selama 2 tahun, Ken Smith memperlakukan istrinya dengan baik. Tapi semua berubah ketika istrinya tidak menginginkan untuk hamil karena trauma yang dia miliki. Akankah pernikahan mereka bertahan atau hancur dengan adanya orang ketiga? Hari ini adalah hari bersejarah bagi Lain, karena hari ini merupakan hari wisudanya di universitas ternama di negaranya. Namun, rasanya hari ini sangat cepat berlalu. Lain berpikir, setelah ini dia akan mendaftar ke berbagai perusahaan untuknya hidup. Meskipun dia orang yang kaya, tapi tak pernah sedikit pun Lain memakai uang haram dari ibunya. Selama kuliah, Lain mempunyai pekerjaan paruh waktu sebagai karyawan restoran atau karyawan toko. Ia tidak mau jika uang haram itu mengalir di tubuhnya. Anna sangat menyayangi Lain lebih dari apapun, tapi tetap saja dia sangat muak jika putrinya terus menceramahi tentang pekerjaan haramnya. Anna tahu jika pekerjaan ini tidak baik, tapi bagaimanapun ini adalah pekerjaan yang bisa ia lakukan dan ladang untuk mencari uang dengan mudah. Dia sudah cukup terkenal di kota ini, jadi bagaimana bisa dia harus berhenti dari dunia gelap ini hanya karena ucapan anak baru kemarin. Mobil Honda putih yang ditumpangi kedua ibu dan anak itu mulai berhenti tepat di bar yang sudah sangat familiar bagi Lain. Ini adalah bar Sweet Air milik ibunya. Namun, ia tidak pernah sudi menginjakkan kakinya ke sini. Lain selalu muak jika pergi bersama Anna. Pasti wanita tua itu akan mampir di tempat haram seperti ini. Mata coklatnya melirik ke arah jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir 30 menit dia di dalam mobil. Rasanya sangat pengap. Kenapa ibu selalu membuatku menunggu? Hari semakin malam. Akhirnya Lain memutuskan untuk melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam bar. Kepala Lain mulai merasa pusing. Ketika baru saja masuk, disambut dengan aroma bir, whisky, koktail, mahal bercampur menjadi satu. Apalagi musik yang sangat kencang memecahkan gendang telinganya. Dia melangkah hati-hati ketika melihat muntahan di atas sudut lantai. Kemungkinan itu dilakukan oleh pria hondri atau pemabuk berat. Lain menatap kumpulan anak-anak muda seumurannya yang tengah asik berdansa di atas lantai. Pandangannya terpusat pada 2 orang yang tengah bercumbu dengan nafsu. Ia menatapnya penuh hina. Mengapa masih ada orang-orang tidak tahu malu seperti ini? Pandangannya beralih kepada para wanita dengan pakaian minimnya yang memperlihatkan lekukan tubuhnya. Semua saling menjualkan diri pada para lelaki berhitung belang. Tidak heran bagi Lain, karena tempat ini memang tempat yang pas bagi para mucikari seperti ibunya. Lain menghela napas panjang sebelum akhirnya memilih untuk kembali mencari sosok wanita tua yang tidak lain adalah Anna. Di mana aku harus mencari dia? Lain merasa sangat risih berada di dalam tempat yang sangat memuakan ini, dan sekarang banyak wanita menatapnya dengan tawa. Lain tahu, pasti karena saat ini ia dikira gila memasuki bar dengan gaun tertutup yang hanya memperlihatkan lengan tangannya saja. Dia tidak peduli karena Lain bangga dengan gaun yang dia kenakan. Gaun ini adalah gaun wisudanya yang sangat berharga. Dia menarik sudut bibirnya ke atas. Begitu melihat sosok yang ia cari terlihat tengah duduk silang dengan segelas alkoholnya. Entahlah, Lain tidak tahu tepat nama minumannya.
Dengan langkah kasar, dia mendekati ibunya. "Ibu, kenapa kau malah duduk di sini? Apakah kau lupa dengan anakmu?" Lain merenggut setelah mengatakan hal ini. Dia tidak percaya. Setelah menunggu lama, tapi ibunya hanya duduk santai. Anna terkejut dengan kehadiran Lain. Dia lupa bahwa dia habis menghadiri acara wisuda Lain dan dia kesini bersama putrinya. "Lain, aku lupa. Maafkan aku. Dan kamu bisa segera pulang sendiri," ucap Anna kemudian memberikan kunci mobil pada Lain. "Kamu bisa minta satpam untuk mengantarmu pulang." Anna segera menyuruh Lain pergi karena dia tidak mau jika pelanggan VIP-nya melihat Lain dan meminta putrinya sendiri. Apa yang harus dia katakan Anna nanti? Wanita tua itu tengah menunggu pelanggan VIP tertingginya. Ini adalah kali pertamanya seorang bilioner muda menghubunginya dan meminta untuk mencarikan perempuan muda yang cantik serta bisa memuaskannya di one stand naiknya. Sementara itu, Len hanya menurut begitu saja, tanpa protes karena ia juga merasa muak dan pusing di tempat yang menurutnya aneh. Wajar saja, Len adalah perempuan baik yang hidupnya hanya berfokus pada pendidikan. Kakinya melangkah dengan gusar dan kesal, hingga dia tidak sengaja bertubrukan dengan seseorang. Wajar saja Len menabrak orang, karena tempat ini sangat ramai. Apalagi mengingat ini adalah malam tahun baru. Len menghela napas dan menundukkan kepalanya meminta maaf tanpa menatapnya sama sekali. "Aku minta maaf karena tidak sengaja menabrakmu." Tanpa menatapnya, Len tahu pria ini pasti orang kaya yang akan menghabiskan malam tahun barunya dengan para pijat di sini. Terlihat dari penampilannya yang memakai jas dan bau parfum yang menyegarkan. Bau parfum ini adalah parfum mahal milik brand Panel. Lain sangat tahu karena dia pernah bekerja sebagai karyawan di sana. Berbagai pekerjaan Lain geluti asalkan itu halal saat masih kuliah. Belum saja kakinya akan berjalan, langkahnya sudah dihentikan dengan cengkraman tangan pria yang ditabraknya. Lain mendongakkan kepalanya. Pria itu memiliki tinggi sekitar 180 cm, hanya terpaut 20 cm darinya. Mata Lain tidak bisa memungkiri betapa tampan pria di depannya saat ini. Tapi bagaimanapun, Lain tidak akan tertarik, karena pria ini tak lain seorang player, dan itu masuk dalam kategori daftar hitam baginya. "Mau kemana? Mengapa terlihat buru-buru?" Pria itu dengan raut wajah dingin. Lain saat ini tidak bisa berpikir, apakah pria ini adalah seorang player, karena tatapannya sangat dingin dan galak. Lain tidak peduli itu. Sekarang dalam benaknya adalah tempat tidur miliknya. Ia ingin sekali mengistirahatkan tubuhnya sekarang. Meskipun Lain orang yang baik, tapi dia tahu kapan harus berbuat baik kepada orang lain. Tempat ini adalah tempat penuh orang-orang tercela baginya. Jadi buru-buru Lain berkata, "Itu tidak ada urusannya denganmu. Aku sudah meminta maaf, jadi izinkan aku untuk pergi," katanya yang kembali menundukkan kepala. Pria yang diketahui pelanggan VIP tertinggi itu tersenyum semir. Sepertinya perempuan ini bukan perempuan nakal atau seorang mucikari, terlihat dari tatapannya dan long dress yang ia kenakan. "Apakah kamu berniat menghabiskan malam tahun baru denganku?" Pria itu tidak berbasa-basi sama sekali, menanyakan hal tersebut untuk mengetahui tentang dirinya.